Surga milikku. Siapa yang tidak bangga ketika memiliki harta yang berlimpah, memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki kekuatan yang super. Namun kebanggaan tersebut bisa menjadi sebuah kesombongan jika kita tidak pernah bersyukur dan juga tidak mengakui bahwa semua itu adalah berkat anugerah daripada Tuhan. Nah, kesombongan hanya akan mendatangkan kehancuran bagi kita semua. Nah, para sahabat, dalam video kali ini ada 5 tokoh di dalam Alkitab yang hancur oleh karena kesombongan. Tokoh yang pertama adalah Lucifer di Yesaya 14. Lucifer adalah malaikat yang sangat indah. Dia adalah malaikat yang penuh hikmat. Dia memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Dia sebagai pemimpin puji-pujian kepada Allah di surga. Tetapi oleh karena kesombongannya, ia ingin seperti Allah, maka ia melakukan pemberontakan bersama sepertiga malaikat lainnya, yang akhirnya ia diusir dari surga dan dilemparkan ke dunia orang mati. Wow. Tokoh Alkitab yang kedua adalah Firaun di kitab Keluaran. Pada zaman Nabi Musa ada seorang raja Mesir yang bernama Firaun. Ia sangat suka memperbudak umat Israel, bahkan membunuh bayi-bayi mereka. Ia juga mengaku dirinya adalah Allah. Oleh karena kesombongannya itu, maka Allah mendatangkan tula-tula, tetapi ia tetap berkeras hati, yang pada akhirnya ia mati mengenaskan di Laut Merah. Tokoh Alkitab yang ketiga adalah Raja Tirus di kitab Yeskel pasal ke-28. Raja Tirus adalah raja yang berlimpah harta, raja yang penuh hikmat, raja yang sangat cerdas, pintar. Oleh karena dia memiliki segalanya, maka Raja Tirus sangat sombong dan mengklaim dirinya sebagai Allah. Maka melalui Nabi Yehezkiel, Allah memperingatkannya bahwa Allah akan mengutus suatu kerajaan yang sangat bengis, yang lebih jahat untuk menghancurkan kerajaannya, dan ia akan dibunuh dan dilemparkan ke dunia orang mati, mirip seperti Lucifer. Tokoh yang keempat adalah Goliat di 1 Samuel pasal 17. Goliat adalah pendekar Filistin yang bertubuh raksasa. Tidak ada satupun tentara Israel yang mau bertarung dengan dia, oleh karena dia memiliki tubuh yang besar. Maka ia sering mengejek orang Israel, bahkan Allah Israel pun selalu dipandang rendah. Dan pada akhirnya hidup Goliat pun mati sangat mengenaskan. Ia dipenggal oleh seorang pengembala bernama Daud. Semua itu adalah pembalasan dari Tuhan buat orang yang sombong seperti Goliat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, penyebab utama dari kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu manusia menolak mengakui Allah, bahkan ingin menjadi Allah. Tentu sangat mustahil bagi manusia untuk menjadi Allah. Manusia adalah ciptaan, sedangkan Allah adalah pencipta. Manusia fana, sedangkan Allah adalah kekal. Nah, segala sesuatu tentu diciptakan oleh Allah, sebab dia adalah maha kuasa. Dia sangat berdaulat atas segala ciptaannya. Lalu bagaimana caranya mengalahkan kesombongan yang ada di dalam diri kita? Untuk mengalahkan kesombongan dan besar kepala atau tinggi hati atau keras hati, kita harus berani melawannya dengan latihan rohani setiap hari. Sebelum mengakhiri semua kesibukan kita, pekerjaan kita pada malam hari,
Dengan kerendahan hati kita perlu mengadakan pemeriksaan batin. Secara jujur harus kita akui bahwa pada dasarnya kita adalah pendosa. Kita adalah manusia yang rapuh. Melakukan pertobatan adalah jalan yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga. Untuk itu, mari kita secara radikal bersujud dan menyerahkan diri sepenuhnya, secara total kepada Tuhan. Mengapa demikian? Sebab karena keangkuhan, karena nama besar atau kekuasaan, kekayaan hanya akan mengecoh kemanusiaan kita. Kita akan menyeret pada keserakahan yang satu dan keserakahan yang lain yang jauh lebih ganas dan mengerikan. Dan keserakahan tidak ada batas. Ini membuat diri kita tergantung sepenuhnya pada ambisi keduniawian kita. Ia akan semakin menjauhkan kita dari Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai sumber kebenaran serta jalan kebenaran buat kita. Nah, saudaraku, sudah siapkah mental kita untuk bertobat? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah aku rendah hati dan mau berani untuk mengakui kelemahan-kelemahanku di hadapan-Mu. Berilah aku kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memutus mata rantai yang membelenggu diriku. Tuhan, bantulah aku untuk mengalahkan segala ambisi keduniawianku. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.